Kan insert pagi, kali ini ada berita bahagia dari pasangan Yasmin Wildblood dan juga secara normal, dan buah hati mereka diberikan nama Serafina Rose Sumarnaningsi Suryo Sumarno. Wih, panjang sekali ya, ada arti khusus nggak sih yang diberikan buah hati ini, namanya apa ya kira-kira ya? Langsung saja kita akan menjumpai pasangan dari Yasmin Wildblood dan Abi Yapto. Kebahagiaan seolah kini lengkap menyelimuti keluarga pasangan Yasmin dan Abi Yapto. Bagaimana tidak? Setelah menikah pada tahun 2013 lalu dan menunggu kehadiran momongan dalam rumah tangganya, impiannya untuk memiliki anak akhirnya terwujud. Pada hari Jumat 21 Oktober, Yasmin baru saja melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Serafina Rose Sumarnaningsi Suryo Sumarno. Maka, seperti inilah cerita perjuangan Yasmin saat melahirkan anak pertamanya. Iya, nggak bisa diungkapin ya kata-kata sih. Pastinya senang banget. Sarah lahirnya tanggal 21 Oktober jam 2.40 siang. Aku mulus-mulusnya itu mulai Kamis jam 8 pagi. Jadi Kamis jam 8 pagi itu mulai mulus. Terus mulusnya itu setiap setengah jam. Cuman mulusnya masih biasalah, aku masih belum kesakitan. Jadi hari itu tuh aku masih jam 7 malamnya masih jalan-jalan dulu ke mall, masih nonton bioskop. Selesai nonton bioskop masih nongkrong dulu di Kemang karena ada temen yang ulang tahun, jadi mampir. Pas nongkrong di Kemang itu udah jam 10 malam ya, hari Kamis itu. Mulusnya udah mulai gak lucu nih mulusnya gitu. Pas nyampe rumah jam 11 malam di meja makan tuh duduk, mulusnya aku udah mulai setiap mulus tuh udah mulai kayak badan tuh udah mulai megangin perut gitu. Terus karena aku nggak pernah tahu kontraksi seperti apa, jadi aku takutnya kontraksi palsu kan. Jadi aku bilang sama Abi, ini kalau kontraksi udah makin parah kayak kita harus ke dokter deh, cek gitu. Pas aku cek lagi, kontraksi udah setiap per 10 menit. Akhirnya ke dokter lah jam 1 malam. Pas ke dokter ternyata udah pembukaan 4 gitu. Akhirnya dia lahirnya besok siangnya hari Jumat jam 2.40. Pas proses sih Abi di situ nemenin seharian dari awal masuk rumah sakit. Abi sama mama aku nemenin dari pembukaan 4 kelahiran kan lumayan agak lama. Ya udah ganti-gantian Abi sama mama nemenin. Terus pas mulus-mulus ya udah keluarganya Abi sama keluarga aku udah mulai pada datang. Selama ya proses aku mulus itu kontraksi ya ruangan ramai, orang pada nontonin. Akhirnya pas udah mulusnya, aku pas pembukaan 8 di induksi, itu mulusnya kan udah mulai gak tertandingi lagi. Itu aku suruh semua pada keluar, karena ngeliat banyak orang udah mulai snewon. Jadi Abi aja nemenin sampai lahiran. Sebagai seorang wanita yang baru memiliki anak, tentu akan memberikan yang terbaik untuk buah hati tercintanya. Hal itu juga akan dilakukan oleh Yasmin. Wanita kelahiran London ini mengaku bila dirinya akan memberikan ASI eksklusif untuk Serafina. Lantas apakah Yasmin akan mengurangi segudang aktivitasnya di dunia hiburan? Iya, insya Allah bisa ASI eksklusif. Ternyata susah, nggak segampang yang dibayangin. Enggak akan dulu sih, kayaknya dikit-dikit. Soalnya masih belum 2 bulan itu kan dikit-dikit nempel mulu ya. Dikit tiap gak nyampe 2 jam udah pengen nenen lagi. Gak nyampe 2 jam udah haus lagi. Jadi kayak untuk beraktivitas kayaknya gak mungkin deh. Secara dikit-dikit bawaannya pengen nemplok. Yang penting kan 6 bulan pertama dulu. Jadi mungkin 6 bulan pertama aku fokusin ke dia dulu sih. Sampai kalau 6 bulan udah lewat kan dia udah mulai makan. Melahirkan seorang anak, setiap ibu tentu akan berjuang mempertaruhkan nyawa demi bisa melahirkan anak. Namun Yasmin sedikit kecewa mengingat wajah putri pertamanya lebih mirip suami tercintanya ketimbang dirinya. Kata orang sih mirip bapaknya ya. Alisnya sih aku nggak tahu apa lagi ya, hidungnya kali ya. Muka, bibir semua kayak bapaknya. Kepalanya bapaknya.
Di balik Yasmin yang berusaha menjadi ibu yang baik, rupanya hal tersebut juga dilakukan Abi yang berusaha menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab. Hal itu pun diakui Yasmin mengingat suami tercintanya selalu membantunya merawat putri kecilnya. Lalu apakah Yasmin akan memakai jasa babysitter atau justru merawatnya sendiri dengan bantuan suami dan keluarga? Ikut bantuin. Kalau Abi bantuinnya gantian nidurin dia. Sudah kalau kayak udah bau tangan ya. Jadi kalau abis nyusu tuh maunya digendong, bawa jalan-jalan gitu sama gantuin popok. Pengen sih, tapi kayaknya mungkin nanti. Jadi sekarang awal-awal sendiri dulu, malah dibantuin sama mama dulu biar aku juga bisa belajar dulu. Jadi nanti kalau ada babysitter kan aku yang bisa ngajarin atau aku yang bisa ngasih tahu gitu. Sebagai seorang wanita yang baru memiliki anak, tentu akan memberikan yang terbaik untuk buah hati tercintanya. Hal itu juga akan dilakukan oleh Yasmin. Wanita kelahiran London ini mengaku bila dirinya akan memberikan ASI eksklusif untuk Serafina. Lantas apakah Yasmin akan mengurangi segudang aktivitasnya di dunia hiburan? Iya, insya Allah bisa ASI eksklusif. Ternyata susah, nggak segampang yang dibayangin. Nggak akan dulu sih, kayaknya dikit-dikit. Soalnya masih belum 2 bulan itu kan dikit-dikit nempel mulu ya. Dikit tiap nggak nyampe 2 jam udah pengen nenen lagi. Nggak nyampe 2 jam udah haus lagi. Jadi kayak untuk beraktivitas kayaknya nggak mungkin deh. Secara dikit-dikit bawaannya pengen nemplok. Yang penting kan 6 bulan pertama dulu. Jadi mungkin 6 bulan pertama aku fokusin ke dia dulu sih. Sampai kalau 6 bulan udah lewat nanti udah mulai makan. Melahirkan seorang anak, setiap ibu tentu akan berjuang mempertaruhkan nyawa demi bisa melahirkan anak. Namun Yasmin sedikit kecewa mengingat wajah putri pertamanya lebih mirip suami tercintanya ketimbang dirinya. Kata orang sih mirip bapaknya ya. Alisnya sih aku. Gak tahu apa lagi ya, hidungnya kali ya. Muka, bibir semua kayak bapaknya. Kepalanya bapaknya. Di balik Yasmin yang berusaha menjadi ibu yang baik, rupanya hal tersebut juga dilakukan Abi yang berusaha menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab. Hal itu pun diakui Yasmin mengingat suami tercintanya selalu membantunya merawat putri kecilnya. Lalu apakah Yasmin akan memakai jasa babysitter atau justru merawatnya sendiri dengan bantuan suami dan keluarga? Ikut bantuin. Kalau Abi bantuinnya gantian nidurin dia. Sudah kalau kayak udah bau tangan ya. Jadi kalau abis nyusu tuh maunya digendong, bawa jalan-jalan gitu sama gantuin popok. Pengen sih, tapi kayaknya mungkin nanti. Jadi sekarang awal-awal sendiri dulu, malah dibantuin sama mama dulu biar aku juga bisa belajar dulu. Jadi nanti kalau ada babysitter kan aku yang bisa ngajarin atau aku yang bisa ngasih tahu gitu. Selalu punya cerita tersendiri dalam proses persalinan secara normal. Kalau tadi udah ada bahasa-bahasa dari Yasmin, yaitu kontraksi yang udah mulai nggak lucu ya kan. Terus di pembukaan 8-nya ini kontraksinya sudah mulai nggak lucu, itu kayaknya membuat semakin senewan. Aku juga pernah merasakan itu dan rasanya emang nggak pernah lupa. Tapi sekali lagi selamat ya untuk Yasmin dan juga Abi dengan kelahiran dari putri kecil mereka ini, Serafina Rose. Selamat, selalu bahagia ya. Oke, selanjutnya ini akan ada Luna Maya pemirsa yang ingin menunjukkan koleksi-koleksinya. Tapi kali ini adalah koleksi jam tangan miliknya. Kira-kira berapa banyak koleksinya? Akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi. Ikutan mules. Bahagia.
Jangan ya, biarin ya, kasihan, kasih Rafathar. Halo? Jalan. Nyalain lagi Rafathar. Nyalain lagi. Korek kuping dulu. Acik. Korek kuping dulu. Acik. Acik, korek kuping. Idi geli. Korek kuping. Sebelahnya. Dari sana. Korek kuping dulu. Sebelahnya. Asik. Acik, korek kuping. Kok nggak ada ekspresinya sih? Apa tahu geli ya? Enak, Pak. Korek Dikorekin kuping. kupingnya, Korek kuping Pak. dulu, woi. Diam. Diam. Enak, Pak. Dikorekin Masa? kuping, Pak. Masa korek kuping? Dah. Kuning. Rafathar mana sih? Capek parah. Kau penerus darahku, cinta seumur hidupku. Adalah ayahmu yang kan selalu berdoa. Rafathar mana sih? Capek parah. Kepalanya. Iya, joget-joget. Musiknya lagi. Lagi lagunya. Good job. Smash. Oh, good. Mas Bari mau ikutan. Kita menang atau kalah? Mas Bari mau ikutan dong. Baterai udah ada? Hey. Tapi nggak nyambung di sinkron. Sinkron. Tangan manis. Nah. Jerawat ya dia. Nyamuk. Bukannya mana bukan gemesnya. Hey. Lucunya. Ini nih. Bos sama Tria. Aduh. Pelukan. Oh, sayang. Oh, ada Teteh Caca. Oh, kenapa? Hei, Rafathar ngapain? Katanya. Sama mama mau nggak? Mau dia mau papa lihat. Sama mama? Mau papa. Mau sama papa. Mau duduk. Mama, mama kiss yang mama gimana kiss yang
kiss mama. Oh, papa cium kiss mama, papa. Papa cium. Papa yang lama. Wah, gila, dia pinter banget. Gimana papa? Gimana papa? Papa, gimana? Mama, gimana mama? Papa. Mama, gimana? Ayo, ayo. Mandi, papa minta mandi. Mandi, gosok-gosok. Bentar. Heboh di sosial media. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Kita akan hadirkan beritanya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Insert Update. Ya, pemirsa, masih bersama saya Fadi Iskandar tentunya di Insert Update. Untuk berita selanjutnya, kita punya berita yang datangnya dari dua anak selebriti, yaitu ada Rafathar dan juga Gempi yang kemarin ini lagi main bersama nih. Nah, jadi si Giselle ini mengupload video kebersamaan antara Gempi dan juga Rafathar, dan ternyata banyak sekali nih netter yang berkomentar. Katanya sih berharap kalau misalnya nih ke depannya atau memang kalau udah dewasa, siapa tahu Rafathar sama Gempi ini bisa jadian. Masih kecil kok komennya gitu ya. Oke, kita lihat dulu aja update-nya berikut ini. Oke, cium, peluk. Mau, ganggu. Itu oke. Bayi-bayi lucu para selebriti tanah air saat ini begitu menarik perhatian publik. Aksi menggemaskan mereka yang diunggah lewat media sosial nyatanya mampu menyaingi popularitas orang tua mereka. Di antara sederet nama balita para selebriti yang kini tengah menarik perhatian adalah Gempi, putri pasangan Gading dan Giselle, serta Rafathar, putra pasangan Raffi Ahmad dan Nagita. Oke, cium, peluk. Mau, ganggu. Itu kiss dong. Peluk. Gempi, lu Kim. Dong gayanya kayak Tingkah laku Gempi dan Rafathar yang menggemaskan ternyata selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Kegiatan sehari-hari keduanya mulai dari makan, bermain, hingga berlatih bicara selalu menarik perhatian netizen hingga mereka pun tak luput untuk berkomentar. Akan tetapi, di antara banyaknya video serta foto kegiatan mereka, terselip sebuah video di mana Rafathar dan Gempi terlihat bersama. Diunggah dalam akun milik Giselle, Rafathar serta Gempi yang kala itu sedang bermain bersama, terlihat seakan malu-malu saat berdekatan. Dan di akhir video singkat tersebut, Gempi dengan lucunya melambaikan tangan sebagai tanda berpamitan, dan Rafathar pun dengan senang membalas lambaian tersebut. Meski keduanya masih berusia balita, akan tetapi sikap malu-malu Gempi serta Rafathar dalam video tersebut mengundang komentar netizen. Kata-kata seperti lucu dan gemas pun kerap kali terlontar di beberapa komentar. Tak sedikit pula netizen yang berharap keduanya bisa menjalin asmara ketika sudah besar nanti. Namun ada pula yang menganalogikan kedekatan Gempi dan Rafathar sebagai sindiran bagi para penggemar yang masih single. Meski
Meski tak ada yang tahu secara pasti nasib kedua anak pasangan selebriti tersebut ke depan, yang pasti hingga masa itu tiba, tingkah laku keduanya masih terus ditunggu para netizen. Bayi-bayi lucu para selebriti tanah air saat ini begitu menarik perhatian publik. Aksi menggemaskan mereka yang diunggah lewat media sosial nyatanya mampu menyaingi popularitas orang tua mereka. Di antara sederet nama balita para selebriti yang kini tengah menarik perhatian adalah Gempi, putri pasangan Gading dan Gisel, serta Rafathar, putra pasangan Raffi Ahmad dan Nagita. Oke, cium, peluk. Mau, ganggu. Itu kiss dong. Peluk. Gempi, gendong gayanya. Tingkah laku Gempi dan Rafathar yang menggemaskan ternyata selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Kegiatan sehari-hari keduanya mulai dari makan, bermain, hingga berlatih bicara selalu menarik perhatian netizen hingga mereka pun tak luput untuk berkomentar. Akan tetapi di antara banyaknya video serta foto kegiatan mereka, terselip sebuah video di mana Rafathar dan Gempi terlihat bersama. Diunggah dalam akun milik Gisel, Rafathar serta Gempi yang kala itu sedang bermain bersama, terlihat seakan malu-malu saat berdekatan. Dan di akhir video singkat tersebut, Gempi dengan lucunya melambaikan tangan sebagai tanda berpamitan, dan Rafathar pun dengan senang membalas lambaian tersebut. Meski keduanya masih berusia balita, akan tetapi sikap malu-malu Gempi serta Rafathar dalam video tersebut mengundang komentar netizen. Kata-kata seperti lucu dan gemas pun kerap kali terlontar di beberapa komentar. Tak sedikit pula netizen yang berharap keduanya bisa menjalin asmara ketika sudah besar nanti. Namun ada pula yang menganalogikan kedekatan Gempi dan Rafathar sebagai sindiran bagi para penggemar yang masih single. Meski tak ada yang tahu. Bayi-bayi lucu para selebriti tanah air saat ini begitu menarik perhatian publik. Aksi menggemaskan mereka yang diunggah lewat media sosial nyatanya mampu menyaingi popularitas orang tua mereka. Di antara sederet nama balita para selebriti yang kini tengah menarik perhatian adalah Gempi, putri pasangan Gading dan Gisel, serta Rafathar, putra pasangan Raffi Ahmad dan Nagita. Oke, cium, peluk. Mau, ganggu. Itu kiss dong. Peluk. Gempi, gendong gayanya. Tingkah laku Gempi dan Rafathar yang menggemaskan ternyata selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Kegiatan sehari-hari keduanya mulai dari makan, bermain, hingga berlatih bicara selalu menarik perhatian netizen hingga mereka pun tak luput untuk berkomentar. Akan tetapi di antara banyaknya video serta foto kegiatan mereka, terselip sebuah video di mana Rafathar dan Gempi terlihat bersama. Diunggah dalam akun milik Gisel, Rafathar serta Gempi yang kala itu sedang bermain bersama, terlihat seakan malu-malu saat berdekatan. Dan di akhir video singkat tersebut, Gempi dengan lucunya melambaikan tangan sebagai tanda berpamitan, dan Rafathar pun dengan senang membalas lambaian tersebut. Meski keduanya masih berusia balita, akan tetapi sikap malu-malu Gempi serta Rafathar dalam video tersebut mengundang komentar netizen. Kata-kata seperti lucu dan gemas pun kerap kali terlontar di beberapa komentar. Tak sedikit pula netizen yang berharap keduanya bisa menjalin asmara ketika sudah besar nanti. Namun ada pula yang menganalogikan kedekatan Gempi dan Rafathar sebagai sindiran bagi para penggemar yang masih single. Meski tak ada yang tahu secara pasti nasib kedua anak pasangan selebriti tersebut ke depan, yang pasti hingga masa itu tiba, tingkah laku keduanya masih terus ditunggu para netizen. Wake up everyone.
bahagia datang dari mantan penyanyi cilik Enno Lerian yang dikabarkan telah melahirkan anak ketiganya. Kabar tersebut mencuat lewat akun Instagram milik Dini Aminarti yang mengunggah sebuah foto bayi perempuan bernama Nararia Alisesetio yang masih dalam dekapan sang ibu Enno Lerian. Ucapan selamat serta doa pun mengalir dari para netizen yang melihat foto tersebut. Sebelumnya, beberapa hari lalu, Enno sempat mengunggah foto dirinya yang terbaring di rumah sakit. Penyanyi yang terkenal di era 90-an ini bercerita bahwa ia harus menjalani perawatan dikarenakan kondisi air ketuban yang sudah pecah. Meski begitu, hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi dari Enno dan sang suami terkait berita bahagia ini. Aduh, Rafathar sama Gempi lucu banget ya, walaupun malu-malu gitu ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi mungkin Rafathar belum dikasih jurus terjitu kali sama papanya Raffi Ahmad ya untuk bisa mendekati wanita seperti Gempi. Tapi lucu banget gitu ya, maksudnya kalau masih kecil sih nggak apa-apa ya, peluk-peluk, cium-cium. Kalau udah gede jangan ya, agak bahaya soalnya. Dan kita juga mengucapkan selamat nih buat Enno akhirnya bisa mendapatkan bayi lagi yang ketiga, yaitu berjenis kelamin perempuan. Walaupun Enno sendiri belum memberikan pernyataan apapun, tapi kita mengucapkan selamat ya. Oke pemirsa, untuk berita selanjutnya kita masih punya berita dari para selebriti, tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Insert Update.